Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kita masih pada bab Kitabul Libas ya. yakni bab berpakaian dan berhias. Kalau pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang yang wajib ya, perkara-perkara yang wajib, berhias yang atau berpakaian yang wajib. Sekarang ma yustahabu minal libasi wazina. Jadi apa yang disunahkan dalam berpakaian ataupun berhias. Jadi kapan saja kita itu disunahkan untuk berpakaian dan juga berhias. Yang pertama, at-tazayyunu li ada'is shalah. yakni berhias untuk melaksanakan salat. Jadi ketika akan melaksanakan salat, maka disunahkan untuk berhias. Wa bi khassa salatil jum'ah wal idain. Khususnya lagi ketika akan salat Jumat ataupun salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, bagaimana bentuk berhiasnya itu, seperti apa sih pelaksanaan berhias ketika akan salat itu? Wa yakunu at-tazayyunu fi thiyabi. Bentuknya berhias ini apa? Berhias dengan berpakaian. Di pakaiannya dipilihkan yang terbaik. Wa nadhafatul badan. Demikian juga yang dimaksud berhias di sini ketika mau sholat, yakni membersihkan badan. Itu termasuk berhias. Kemudian watib, dan juga memakai minyak wangi. Itu bagian dari berhias. Jadi disunahkan ketika akan sholat, yakni apa? Menggunakan pakaian atau memakai pakaian yang layak, yang bagus. Demikian pula disunahkan untuk badannya dibersihkan. Demikian pula disunahkan untuk memakai minyak wangi. Itu yang dimaksud berhias untuk melaksanakan salat. Dalilnya dari Al-Quran, Allah berfirman, Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, ambillah perhiasanmu setiap kali salat atau setiap kali ke masjid. Dan makanlah dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dari ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengambil perhiasan. Apa yang dimaksud perhiasan? Yakni berpakaian. Berpakaian yang layak, yang bagus, yang menutup aurat. Kemudian dari sunnah Nabi, dalilnya Nabi mengatakan, La yaghtasilu rajulin yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a minat tuhur wa yudhinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufariqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yansitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra.
Jadi Nabi bersabda, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, kemudian membersihkan diri semaksimalnya, kemudian tubuhnya diminyaki wangi, kemudian juga bajunya dikasih minyak wangi, kemudian dia keluar menuju masjid tentunya, dan ketika sampai di masjid dia tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk bersanding, tidak dipisahkan, kemudian dia duduk di situ, ya, atau dia berdiri di situ, ya. Kemudian dia sholat semaunya, ya. Kemudian dia diam apabila imam sudah berkhutbah, ya. Kecuali Allah akan mengampuni untuknya dosa antara dia dan antara Jum'ah berikutnya, antara Jumat itu dan Jumat berikutnya. Jadi di sini kan Nabi mengatakan yaghsilu, mandi pada hari Jumat. Kemudian yatatahharu mastata'a minat tuhur, membersihkan diri, ya. Kemudian dipakai minyak wangi, ya. Nah ini yang dimaksud berhias itu adalah itu, ya. Kemudian dikatakan di sini wassalatu wuqufun baina yadayillahi fahari bil abdi ayatajammala laha. Salat itu seorang hamba berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya untuk dia memperindah diri. Wa idza kanat salatu jama'atin fa innahu yakunu fi mustama'il musallin fa ya'khudhu lahu zinatahu. Nah, lebih-lebih kalau dia dalam sholat jamaah, ya, bersama jamaah kaum orang-orang yang sholat, maka hendaklah dia memakai perhiasannya, yakni berpakaian yang sepantasnya, kemudian memakai minyak wangi, membersihkan diri dan yang semacam itu. Sudah sepantasnya seperti itu. Di hadapan Allah juga sudah sepantasnya berhias, juga apalagi berada di tengah-tengah manusia, ya. Tentunya manusia akan terganggu dengan mungkin kalau seorang berpakaian pakai pakaian compang-camping, kemudian lusuh, tidak bersih badannya, apalagi bau badannya, ini kan terganggu manusia yang lain. Maka diperintahkan kita untuk berhias. Nah, wal mar'atu tatazayyanu lis-salati idza kanat tusalli wahdaha aw ma'an nisa. Nah, bagi wanita, tadi laki-laki ya, bagi wanita juga diperintahkan untuk berhias ketika dia sholat sendirian atau sholat bersama jamaah wanita yang lain. Fa in kanat bi hadrati rijal ajanib aw satakhruju li sholati fil masjid fala tatazayyan. Apabila dia sholat di sana ada laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahramnya, ya, atau dia keluar menuju masjid, ya, maka jangan berhias, dalam arti jangan memakai minyak wangi atau memakai pakaian-pakaian yang menimbulkan ketertarikan dari yang bukan mahramnya. Liqaulin Nabi, berdasarkan sabda Nabi SAW, idza sahadat ihdakunna al-masjida fala tamassa tayyiban. Jika salah seorang di antara kalian, wahai para wanita, menghadiri salat di masjid, ya, maka janganlah dia memakai minyak wangi. Jadi itu ya, diperintahkan ketika akan melaksanakan sholat untuk memakai pakaian yang paling layak, membersihkan diri, memakai minyak wangi, sehingga tampil dengan
tampil penuh keindahan. Ya. Kemudian yang kedua, kapan kita disunahkan untuk berhias, untuk memakai pakaian yang bagus? Yani at-tajammulu li talabil ilmi wa hudurid durusi wa majami'in nasi wa afrahuhum wa inda ziyaratihim. Jadi mempercantik ya, memperindah ya, dengan berhias dengan pakaian yang pantas. Yani apa? Kapan? Ketika mencari ilmu, thalabul ilmi, mau mencari ilmu, datang ke majelis ilmu. Ya, ini juga dengan pakaian yang sepantasnya. Kemudian pula wa khudrud durus, menghadiri pelajaran-pelajaran ya, masuk kelas ya. Ataupun apa? Ketika menghadiri di kumpulannya manusia ya, mungkin di acara-acara manusia di sana. Mungkin ada hari-hari apa? Yang momen-momen yang banyak manusia berkumpul di sana ya. Ataupun ketika mengunjungi sesama manusia, mau berkunjung kepada orang lain, kepada kerabat, kepada saudara, teman ya. Ini juga disunahkan untuk bertajammul, yakni memakai pakaian yang pantas, yang layak sehingga tampil indah ya. Memakai minyak wangi dan sebagainya. Nah, wa yakunu at-tajammul bil libas wa nadhafatul badan wa tibi raiha. Sama ya tadi, bahwa di sini berhias di sini yakni apa? Dengan memakai pakaian yang pantas, kemudian membersihkan badannya, kemudian juga pakai minyak wangi. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatajammalu lil wufudi wal aid. Dalilnya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tampil dengan pakaian yang indah ya, saat apa? Menerima utusan-utusan ya. Dari banyak qabilah yang datang kepada Nabi SAW, entah dalam rangka tanya Islam, entah dalam rangka untuk masuk Islam dan yang lain-lainnya ya, atau sekedar bertanya yang lain-lainnya. Nabi menerimanya dengan dia mesti berpakaian dengan pakaian yang bagus ya. Demikian pula ketika sholat Id ya. Nabi SAW mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Insya Allah sampai di sini, dan insya Allah akan kita lanjutkan yang disunahkan untuk berpakaian ataupun berhias. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.